Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Saya Vini Indriasari. Pada sesi kali ini saya akan memberikan tutorial tentang Introduction to ArcMap. Di sini saya menggunakan ArcGIS Desktop versi 10.82. Sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa ArcGIS terdiri dari 4 aplikasi utama, yaitu ArcMap, ArcScene, ArcGlobe, dan ArcCatalog. ArcMap menampilkan data secara 2 dimensi, ArcScene menampilkan data secara 3 dimensi, ArcGlobe menampilkan data dalam bentuk globe atau bola dunia, sedangkan ArcCatalog ini adalah semacam file explorer, tapi khusus untuk format data yang didukung oleh ArcGIS. Namun pada video kali ini saya hanya akan memberikan tutorial untuk ArcMap dan ArcCatalog. Untuk mengikuti tutorial ini, silahkan mendownload sampel data yang telah saya sediakan di link yang ada di deskripsi, lalu ekstrak ke direktori kerja Anda. Saya sarankan disimpan dalam folder yang tidak terlalu panjang, path-nya, supaya mudah untuk mencari datanya nanti. Sampel data yang akan kita gunakan ini terdiri dari satu folder bernama Bandung, yang di dalamnya terdapat kumpulan shapefile. Untuk yang belum tahu, shapefile adalah salah satu format data vektor yang dimiliki oleh ArcGIS. Nah, folder Bandung ini sudah saya simpan di folder D, GIS Data, ya, jadi path-nya cukup simpel. Ini tampilan di window Explorer. Kalau kita lihat melalui window Explorer, maka di sini terdapat untuk setiap save file itu ada kumpulan file yang memiliki nama yang sama tapi dengan ekstensi berbeda. Jadi misalnya Bandung Danau, di sini kita lihat ada banyak file dengan nama sama tapi ekstensinya berbeda. Ini saya sudah membuka ArcCatalog. Sekarang kita akan mencoba menjelajah atau melihat isi folder data kita melalui ArcCatalog. Untuk membuka suatu folder pertama kali di ArcCatalog, kita harus connect dulu ke foldernya, karena mungkin pertama kali dibuka foldernya masih belum terlihat di ArcCatalog. Untuk connect ke folder, kita klik tombol connect to folder. Nah, kemudian kita browse ke lokasi tempat kita menyimpan data. Di sini saya menyimpan di D, GIS Data. Oke, sudah bisa terlihat. Nah, di sini ada folder Bandung. Saya bisa buka dari sini. Nah, sekarang kita lihat bahwa tampilan di ArcCatalog itu jauh lebih simpel daripada di Window Explorer. Karena untuk satu save file ini hanya ada satu file saja di sini. Sedangkan kalau di Window Explorer itu ada banyak file. Jadi tampilan di ArcCatalog lebih sederhana. Kemudian juga di ArcCatalog kita bisa me-preview isi dari datanya. Jadi untuk preview data kita bisa klik preview. Nah, kemudian kita pilih misalnya Bandung Jalan yang ingin kita preview. Kita bisa preview petanya atau data spasialnya. Bisa juga kita preview tabel atributnya. Seperti ini. Jadi dari ArcCatalog saja kita sudah bisa melihat konten atau isi dari datanya. Baik, ini saya sudah membuka aplikasi ArcMap. Sekarang saya akan menambahkan seluruh data dari folder Bandung ya yang tadi sudah kita lihat melalui ArcCatalog. Untuk menambahkan data di ArcMap, kita klik tombol Add Data.
Nah, kemudian kalau folder yang ingin kita buka belum terlihat di sini, maka kita bisa melakukan folder connection seperti cara yang sama yang kita lakukan di Arc Catalog tadi. Oke, kita browse ke lokasi datanya. Ya, biasanya kalau kita sudah melakukan connect to folder melalui Arc Catalog, seharusnya dari semua aplikasi ArcGIS itu juga sudah terkonek. Tapi kalau belum, kita bisa connect folder seperti cara yang sama dengan yang kita lakukan di Arc Catalog. Saya akan memasukkan seluruh data dari folder Bandung. Ya, ini adalah tampilan ArcMap ya. Jadi di sebelah kiri ini adalah table of content. Jadi setiap save file ketika kita masukkan ke ArcMap dia akan menjadi satu layer ya. Jadi ini kita sebut sebagai layer. Dan table of content ini menampilkan seluruh layer yang ada di dokumen ArcMap kita. Yang kemudian yang di atas ini adalah area toolbar ya. Jadi kita bisa membuka ataupun menyembunyikan toolbar yang kita perlukan ya. Jadi misalnya di sini saya punya toolbar layout itu kalau tidak perlu bisa saya tutup. Kalau saya ingin membuka toolbar yang lain misalnya editor, nah saya bisa klik kanan di area toolbar, kemudian di sini muncul semua daftar toolbar yang tersedia. Kita bisa pilih salah satu. Nah, kemudian bisa kita dock ya posisinya. Nah, kalau sudah tidak kita perlukan maka bisa kita tutup kembali. Nah, kemudian yang di sini adalah area untuk menampilkan peta ya. Jadi untuk menampilkan peta ini ada mode data view, map view sama layout view gitu ya. Jadi ada ini data view, terus kalau kita klik di sebelahnya, nah ini adalah layout view. Jadi layout view ini kita gunakan ketika kita ingin membuat peta yang siap untuk di-print. Jadi di layout view ini bisa kita atur tata letak peta dan elemen-elemen peta lainnya seperti legenda, kompas, scale bar, dan lain-lain gitu. Jadi kita bisa atur juga ukuran kertasnya, nantinya peta ini akan dicetak atau di-print di kertas ukuran berapa itu bisa kita set di sini. Nah, ketika kita berpindah ke layout view, otomatis toolbar layout juga muncul ya. Jadi toolbar layout ini digunakan untuk navigasi di layout view. Nah, sekarang saya akan kembali ke data view. Toolbar layoutnya saya tutup kembali. Kemudian di table of contents ini kita bisa memilih layer mana saja yang ingin kita tampilkan. Jadi misalkan kita tidak ingin menampilkan layer Bandung Points, ini bisa kita uncheck ya. Kemudian kalau kita ingin mematikan semua layer atau menyalakan semua layer, kita bisa klik kanan pada nama data frame ini ya. Jadi layers ini tuh nama data frame. Kita klik kanan, kemudian kita matikan semua layer misalnya. Nah, kemudian kita bisa pilih layer mana saja yang ingin kita nyalakan atau kita tampilkan. Kalau kita ingin mematikan semua layer juga kita bisa klik kanan, kemudian pilih turn all layers off. Kemudian kita juga bisa mengubah susunan layer. Jadi di table of content ini kalau kita lihat ini ada list by drawing order. Jadi tandanya layer yang paling atas ini akan terletak di atas juga ya. Makanya poin biasanya diletakkan di paling atas, kemudian polyline atau garis, baru kemudian polygon gitu. Sebab kalau poin diletakkan di bawah polygon maka tidak akan terlihat. Nah, list by drawing order ini menampilkan urutan layer
Jadi kita bisa mengatur, misalkan kita ingin memindahkan Bandung penduduk ini di atasnya Bandung Danau, kita bisa drag ke atas. Itu. Kemudian juga Bandung Sungai ini misalkan ingin kita pindahkan ke atasnya layer Bandung Jalan, maka bisa kita drag seperti ini. Seperti itu. Nah, sementara ada satu lagi list by source. Jadi kalau list by source ini dia menampilkan lokasi file di mana file dari save file ini berada ya. Jadi ini kan setiap layer ini adalah menampilkan dari data save file. Nah, list by source ini menampilkan lokasi penyimpanan save file tersebut. Kemudian di bagian toolbar ini kita lihat ada beberapa tombol zoom ya, jadi ada zoom in, zoom out, kemudian pan, dan full extend. Jadi kalau kita ingin memperbesar, kita bisa klik zoom in, kemudian kita drag rectangle seperti ini. Nah, maka dia akan di zoom ke area yang kita definisikan dengan rectangle tersebut. Kemudian kalau untuk memperkecil, maka kita pilih zoom out. Ini juga sama caranya dengan drag rectangle. Nah, kita bisa memperkecil seperti ini. Nah, kemudian kalau kita ingin menampilkan seluruh area dalam peta, jadi semua layer itu terlihat, maka kita bisa klik full extend. Nah, maka dia akan menampilkan seluruh data ya, seluruh data bisa terlihat di full extend ini. Nah, kemudian tombol pan ini untuk menggeser ya. Jadi kalau misalnya kita zoom, maka areanya menjadi lebih kecil ya. Mungkin kita ingin menggeser ke area yang lain, kita bisa menggunakan tombol pan ya, yang gambar tangan ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi pan ini untuk menggeser. Tombol fix zoom in dan zoom out ini untuk zoom in ke pusat peta ya. Nah, jadi kita zoom ke area center. Ini untuk fix zoom out juga sama, jadi memperkecil di area center. Nah, kalau kita ingin kembali ke zoom yang sebelumnya, jadi misalkan kita kita pertama zoom di suatu area, nah kemudian kita pindahkan pen, nah kemudian kita ingin kembali lagi ke zoom yang tadi, jadi kita bisa menggunakan go back to previous extend. Gitu. Jadi ini untuk kembali ke zoom view yang sebelumnya. Sekarang saya akan fokus di layer kelurahan ya. Jadi saya kembali ke list by drawing order, kemudian saya matikan semua layer. Dan saya hanya akan menyalakan Bandung Kelurahan. Oke, saya klik full extend. Nah, kita bisa melihat tabel atribut dari layer ya dengan cara kita klik kanan pada nama layernya ini. Bandung Kel ini kita klik kanan, kemudian kita pilih Open Attribute Table. Nah, di sini tabelnya bisa kita dock ke jadi seperti ini ya, supaya kita bisa melihat peta dan tabelnya secara berdampingan. Nah, mungkin petanya agak diperkecil sedikit. Nah, di tabel atribut dari layer kelurahan ini kita lihat ada banyak kolom. Jadi ada kolom atau field desa, nama desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, terus ID juga ya, ID desa, ID provinsi, ID kabupaten, dan selanjutnya. Jadi ada banyak atribut di sini ya, setiap kolom mewakili satu atribut. Nah, misalkan kita select satu record di tabel, nah maka poligon yang terhubung ke record tersebut juga akan ikut terselect. Jadi setiap satu baris di
tabel atribut ini, nah dia terhubung ke setiap poligon di layer Bandung Kelurahan ini. Demikian pula kalau kita select poligonnya menggunakan tool select, nah kita select di peta, oke, maka di tabelnya juga ikut terselect gitu. Nah, kalau kita sulit menemukan eh, baris yang terselect dari suatu poligon, maka di tabel atribut ini kita bisa filter ya view-nya. Jadi kita pilih show selected features gitu. Show selected record. Ya, jadi hanya record yang terselect saja yang akan ditampilkan. Demikian pula kalau misalnya kita select satu record di tabel, kemudian kita kesulitan menemukan poligonnya di peta, ini juga kita bisa menggunakan eh, tool zoom to selected ya, tombol zoom to selected gitu. Jadi nanti poligon yang sedang terselect itu akan di zoom sehingga memudahkan kita untuk mencari ya, untuk mencari poligonnya di dalam peta. Untuk membersihkan seleksi, kita bisa klik clear selection. Ya, jadi supaya tidak ada lagi fitur yang terselect. Nah, misalkan kita ingin melihat seluruh atribut ya, jadi nilai seluruh kolom dari suatu poligon ya. Jadi misalnya di sini kelurahan, kita ingin melihat nama kelurahannya, nama kecamatannya, nama kabupatennya, maka kita bisa menggunakan tool atau tombol identify ini. Ya, jadi ini kita klik, kita aktifkan, kemudian kita klik di poligon desa yang ingin kita lihat atributnya. Nah, jadi seperti ini. Ya, saya ulangi lagi. Jadi kita klik. Oke. Nah, jadi seluruh atribut ya dari poligon tersebut ini akan ditampilkan di window identify ini ya, seperti apa namanya, desanya, kecamatan, kabupaten, kota, ini semua terlihat di sini. Kita juga bisa menambahkan base map ke peta kita. Jadi misalnya kita tidak mengetahui ya data yang kita buka ini, lokasinya ada di mana, maka kita bisa menambahkan, base map ke ArcMap. Ya, jadi untuk menambahkan base map kita pilih menu add data, kemudian, pilih add base map. Nah, di sini ada ada beberapa pilihan base map yang bisa kita gunakan ya. Jadi ada yang tampilannya itu citra, seperti Google Maps juga, kemudian ada yang tampilannya itu peta jalan ya, yang street dengan OpenStreet. Kemudian ada juga yang tampilannya itu peta topografi. Nah, misalkan sekarang saya akan membuka yang OpenStreetMaps. Klik add. Nah, biasanya untuk loading, base map ini agak sedikit lambat karena kita harus terhubung ke internet ya. Jadi kalau misalnya, pilihan add base map di laptop Anda, di komputer Anda ini tidak aktif, mungkin komputer Anda tidak terhubung dengan internet. Oke, kita lihat, kita zoom in dulu. Nah, jadi ini sudah terload ya, sudah termuat, base map-nya. Kita zoom. Nah, kita bisa lihat area Bandung. Ya, jadi ini yang dari base map-nya dan ini yang peta kita. Ya, jadi kita bisa melihat area Bandung itu ada di sebelah mana. Ya, untuk sementara base map-nya ini saya matikan dulu karena cukup berat ya kalau kita membuka base map. Kemudian saya zoom ke
layer Bandungnya. Ya. Jadi kalau kita sedang membuka Basemap, kita mungkin tidak bisa menggunakan full extend karena Basemap itu mencakup area seluruh dunia ya. Jadi kita bisa zoom ke salah satu layer saja gitu. Jadi kita klik kanan di layernya, kemudian pilih zoom to layer. Oke, saya tutup dulu tabelnya. Nah, dari ArcMap kita juga bisa langsung mengakses Arc Catalog ya. Jadi melalui Arc Catalog window ya. Jadi kalau di ArcMap Anda belum terbuka Arc Catalog window-nya, silakan klik tombol katalog ini. Nah, jadi dari sini kita bisa langsung mengakses direktori file kita ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan dengan drag and drop langsung dari Arc Catalog ini, dari katalog window ini ke table of content gitu. Jadi kalau ini misalnya datanya belum ada, ini bisa langsung kita drag ke table of content. Kemudian kita juga bisa mengatur data kita di sini ya. Jadi kalau kita ingin menghapus atau memindahkan file juga bisa langsung kita lakukan di sini. Jadi kita tidak perlu berpindah ke Arc Catalog tapi langsung membuka katalog window dari dalam ArcMap-nya. Nah, selain katalog window juga ada toolbox ya, Arc Toolbox. Jadi kalau belum terbuka kita bisa klik tombol Arc Toolbox. Nah, di sini window Arc Toolbox-nya akan terbuka dan di sini terlihat ada banyak sekali tool-tool yang biasa kita gunakan dalam geoprocessing. Jadi di Arc di sini ada banyak sekali toolnya, mungkin ada ribuan. Ya, ini lebih dari 100 sudah lebih dari 1000 ya, sudah bukan ratusan lagi, sudah ribuan mungkin jumlah toolnya. Gitu. Nah, kalau misalnya kita kesulitan mencari suatu tool ya, jadi ini kan toolnya dikelompokkan dalam toolset gitu ya. Jadi tool-tool yang sejenis dikelompokkan dalam toolset. Nah, kalau kita kesulitan mencari toolnya ada di toolset yang mana, kita bisa melakukan searching ya. Nah, jadi kita misalnya kita ingin mencari tool buffer. Nah, kita bisa search buffer. Nah, nanti akan ditampilkan semua tool yang relevan ya. Ya, misalnya buffer analysis. Nah, seperti itu. Oke, mudah-mudahan sekarang Anda sudah lebih familiar dengan ArcMap. Sebelum kita melakukan apa-apa, lebih aman kalau kita simpan dulu dokumen ArcMap kita. Jadi kita klik save. Nah, kemudian saya akan menyimpan di folder data. Nah, dokumen ArcMap ini akan disimpan sebagai satu file ya dengan ekstensi MXD. Jadi MXD itu adalah file dokumen ArcMap. Ya, ini hanya menyimpan dokumen ArcMap-nya, tapi tidak menyimpan save file yang kita buka di dalam ArcMap itu sendiri, di dalam dokumen ArcMap itu sendiri. Jadi kalau misalnya lokasi save filenya dihapus atau berpindah, mungkin dia tidak akan muncul ya ketika kita membuka dokumen ArcMap, layer dari save filenya itu tidak akan muncul gitu. Jadi harus kita perbaiki ya lokasi file save filenya itu di mana. Oke, sekarang saya akan memberi nama, misalnya saya kasih nama tutorial 1. Nah, jadi sudah tersimpan ya, lebih aman. Jadi kalau untuk berjaga-jaga kalau laptop kita crash, filenya tidak ikut hilang. Oh ya, untuk menyimpan dokumen ArcMap ini, kita bisa memilih relative path ya. Jadi untuk memilih relative path, kita klik File, Map Document Property. Nah, kemudian kita centang pilihan Store Relative Path Names to Data Source. Jadi kalau kita aktifkan relative path ini, selama
lokasi data source-nya itu tidak berubah relatif terhadap dokumen ArcMap-nya, maka datanya bisa tetap terlihat di dalam dokumen ArcMap-nya, meskipun dokumen ArcMap-nya itu sendiri kita pindahkan ke folder lain ya, tapi kita harus memindahkannya bersama-sama dengan seluruh data source-nya ini. Ya, jadi seluruh save file yang kita buka di dalam dokumen ArcMap-nya. Oke, sekarang saya akan fokus ke layer Bandung Points. Nah, kita buka tabel atribut dari Bandung Points ya. Klik kanan, open attribute tables. Nah, ini toolbox-nya saya tutup dulu. Oke, jadi untuk atribut table dari Bandung Points ini di dalamnya terdapat field F class ya. Jadi di F class ini menjelaskan poinnya itu apa. Apakah dia merupakan school, gitu, supermarket, restoran, bank, ya, sinema dan lain-lain. Oke, jadi informasi ini ada di kolom F class. Nah, sekarang misalkan kita hanya tertarik dengan poin yang merupakan hotel. Jadi katakanlah kita memerlukan data hotel. Kita bisa ekstrak ya dari data points ini. Jadi pertama kita harus select dulu semua poin yang merupakan hotel ya. Caranya kita bisa pilih table, terus tunggu sebentar, kemudian select by attributes. Nah, kemudian kita klik double klik F class sama dengan terus klik get unique value. Nah, di sini kita cari hotel. Kita double klik. Tuh. Jadi di sini ini akan melakukan query ya. Select bintang from Bandung Points where F class sama dengan hotel. Klik apply. Nah, kita pastikan bahwa semua yang terselect adalah yang merupakan yang F class-nya bernilai hotel. Jadi kita bisa show selected record saja. Nah, kita pastikan bahwa yang terselect itu semuanya adalah hotel. Nah, kita lihat di peta hanya sebagian saja yang terselect ya. Nah, dari data yang terselect ini, kita bisa menampilkan sebagai layer baru, ya, jadi sebagai layer terpisah. Jadi caranya kita klik kanan pada layer Bandung Points, kemudian pilih selection, kemudian pilih create layer from selected features. Oke, nah ini Bandung Point Selection ini hanya berisi points yang merupakan hotel. Nah, jadi kita lihat ini dibandingkan dengan yang points, ya jadi yang points lebih banyak ya. Jadi yang Bandung Point Selection ini hanya hotel. Nah, kita bisa rename layernya supaya kita tahu bahwa layer ini berisi hotel. Nah, dari Bandung Points yang terselect juga, kita bisa menyimpannya sebagai save file baru. Jadi misalkan yang poin yang bertipe hotel itu ingin kita simpan sebagai save file baru ya supaya bisa kita gunakan kembali di dokumen ArcMap yang lain. Nah, maka kita bisa pilih klik kanan, kemudian data, export data. Nah, pastikan ini yang diekspor adalah selected features ya, bukan all features. Nah, kita pilih ingin disimpan di mana outputnya. Di sini saya akan meletakkan di luar folder Bandung ya, jadi supaya tidak tercampur dengan data inputnya. Dan saya beri nama Bandung Hotel. Ya, misalkan saya beri nama Bandung Hotel, ya dia otomatis disimpan sebagai file SHP atau save file. Oke, kita add. Nah, ini ya, jadi kita bisa clear selection. Nah, jadi yang Bandung Hotel ini dari save file baru ya. Sementara kalau yang hotel ini dia tidak disimpan sebagai save file baru, hanya sebagai layer baru saja. Jadi kalau kita lihat di list by source, nah kita lihat bahwa
yang hotel save file tadi ini disimpan di folder yang berbeda ya, dengan data yang lainnya berada di dalam folder Bandung. Nah, yang hotel ini berada di folder GIS data. Kemudian misalkan kita ingin mengubah simbologi hotel ini dengan simbologi yang lebih representatif ya, jadi biar lebih jelas bahwa itu adalah hotel, mungkin kita bisa cari ikon yang menandakan bahwa itu adalah hotel. Nah, kita bisa double klik pada layer Bandung Hotel ini. Jadi bisa double klik, bisa juga Anda pilih klik kanan properties gitu ya, untuk membuka layer properties. Kemudian klik tab simbologi. Nah, kemudian di simbol ini kita klik. Nah, di sini ada banyak pilihan simbol yang bisa kita gunakan. Ya, jadi kalau kita simbol yang ingin kita pakai tidak ada, kita bisa coba search. Ya, misalnya saya search hotel, enter. Nah, di sini ada beberapa ikon yang bisa saya gunakan ya. Misalkan saya menggunakan yang ini, hotel information. Oke, kemudian ukurannya saya perkecil menjadi 10 pixel saja. Ya, apply. Nah, ini. Jadi sekarang simbol titiknya sudah berubah ya, menyerupai ya, mendekati ikon hotel gitu. Simpan. Baik, sekarang saya akan fokus ke layer Bandung Jalan. Jadi Bandung Hotelnya mungkin saya matikan dulu layernya. Kemudian base map-nya juga mungkin saya remove saja ya, karena kalau ada base map kita jadi tidak bisa menggunakan full extent. Oke, saya remove. Kemudian ini saya nyalakan layer Bandung Jalan. Nah, kita buka tabel atribut layer Bandung Jalan. Nah, di sini kita lihat ada kolom F-class ya, dan di kolom F-class ini mengandung informasi tentang kelas jalan. Jadi kita lihat di sini ada primary, kelas primary, secondary, tertiary, terus residensial dan lain-lain. Nah, kita bisa menampilkan jalan ini berdasarkan kelasnya menggunakan simbol yang berbeda. Jadi nanti setiap kelas ditampilkan dengan warna yang berbeda misalnya. Untuk mengubah simbologi jalan, kita double klik layer Bandung jalannya. Kemudian klik tab simbologi ya kalau belum terpilih. Kemudian pilih kategori unique value. Nah, value field-nya kita menggunakan field F-class. Kalau kita add all value, nah maka di sini semua kelas jalan yang ada pada kolom F-class itu akan muncul di sini. Ya, kita klik apply. Nah, sekarang terlihat bahwa setiap kelas jalan ini ditampilkan dengan warna yang berbeda. Tapi mungkin di sini kita lihat bahwa kelas jalannya itu sangat banyak ya, jadi mungkin sulit bagi kita membedakan kelas-kelas jalan tersebut. Nah, kita juga bisa memilih untuk menampilkan hanya kelas jalan tertentu saja. Kita buka lagi property layer-nya. Nah, kalau kita hanya ingin menampilkan kelas tertentu, maka kita remove all dulu. Nah, kemudian ini juga kita uncheck. Nah, kita jangan add all value, tapi kita menggunakan add value. Lalu kita pilih mana kelas jalan yang ingin kita tampilkan. Misalnya di sini saya akan memilih primary, secondary, dan tertiary saja. Ya, jadi kita bisa menggunakan control select ya untuk memilih kelas-kelas jalan yang ada di sini. Nah, kemudian kita klik apply. Nah, sekarang
Ya, data jalan yang muncul di sini sekarang tidak sebanyak tadi ya, karena hanya 3 kelas saja yang ditampilkan. Kita bisa mengubah, ketebalan garisnya juga, jadi bukan hanya warnanya juga bisa kita ubah. Misalnya saya ubah, nah untuk primary-nya ini saya buat lebih tebal, saya menggunakan setting highway ya, jadi dia berwarna merah dan ketebalannya 3,4. Kemudian untuk secondary mungkin saya menggunakan warna, ungu dan ketebalannya 2. Lalu untuk tertiary saya menggunakan warna coklat, tebalannya 1. Nah sekarang, jadi lebih jelas lagi terlihat mana yang kelas primary, mana yang secondary, dan mana yang tertiary. Save. Selanjutnya saya akan fokus ke layer Bandung Ban. Jadi layer jalannya saya matikan, Bandung kecamatannya juga. Nah, Bandung penduduk ini sebenarnya adalah data kecamatan, tapi kalau kita lihat di tabel atributnya ini mengandung data jumlah penduduk. Nah, kita dapat menampilkan data kecamatan ini menurut jumlah penduduknya. Jadi untuk menggunakan simbologi jumlah penduduk, kita double klik dulu layernya, kemudian kita klik tab simbologi. Nah, kita pilih quantities. Kemudian ini graduate colors yang terpilih ya. Nah, value-nya kita pilih penduduk. Nah, klik apply. Nah, jadi ini data penduduknya ditampilkan berdasarkan jumlah penduduk. Saya buka lagi. Ini otomatis ditampilkan dalam 5 kelas menggunakan metode klasifikasi natural breaks. Nah, kita bisa mengubah jumlah kelasnya. Misalkan kita hanya ingin menampilkan dalam 4 kelas gitu ya, atau dalam 6 kelas. Jadi di sini kita bisa mengubah jumlah kelas. Kemudian untuk metode klasifikasinya juga bisa kita ubah. Jadi kita klik tombol classify. Nah, di sini ada beberapa pilihan metode klasifikasi ya. Jadi ada metode equal interval, terus ada quantiles, ada geometric interval dan lain-lain. Nah, break value ini adalah batas atas dari setiap kelas. Kita bisa mengubahnya ya. Jadi misalkan pertama kita menggunakan equal interval, tapi kemudian kita sesuaikan, kita ubah. Jadi misalkan ini batas 81.772, kita ubah menjadi 85.000. Nah, jadi bisa kita ubah break value yang merupakan batas atas kelas dengan langsung mengetik di sini, atau bisa juga kita mengubah break value dengan menggeser garis di histogramnya ini. Nah, jadi ini garis-garis ini menampilkan titik break value-nya. Jadi kita bisa langsung mengubah break value-nya di histogramnya ini. Oke. Selanjutnya untuk warna, itu kita juga bisa menggunakan banyak pilihan warna ya di pilihan color ramp. Ya, jadi kita bisa menggunakan gradasi satu warna seperti ini, bisa juga menggunakan gradasi 2 warna, misalnya seperti ini, ya. Nah, mungkin di sini saya coba pilih yang satu warna saja, yang merah. Ini, apply. Nah, jadi di sini saya menggunakan gradasi satu warna ya, terang ke gelap, di mana gelap menunjukkan jumlah penduduk yang lebih tinggi. Nah, kita bisa membalik urutannya. Jadi misalkan kita menggunakan warna terang ke gelap, tapi kita ingin supaya yang terang justru yang lebih padat. Nah, itu bisa kita flip ya. Ya, jadi kita gunakan shift select ya untuk menselect
ini kelas-kelasnya, kemudian kita klik kanan, lalu kita pilih flip simbol. Nah, maka ini akan dibalik sekarang yang terang yang menunjukkan nilai yang tinggi. Nah, kemudian kita mungkin ingin menampilkan data jumlah penduduknya, label jumlah penduduknya. Untuk menampilkan label, kita klik kanan, klik labels. Nah, di sini yang ditampilkan adalah nama kecamatannya. Nah, kalau kita ingin mengganti labelnya menjadi jumlah penduduk, kita bisa double klik layernya, kemudian pilih labels. Nah, label field-nya kita ganti dengan penduduk. Apply. Kita coba zoom. Di sini mungkin labelnya terlalu kecil ya, jadi kita bisa membuat ukuran labelnya menjadi lebih besar, teksnya. Nah, jadi di teks simbol ini kita bisa memilih jenis font ya. Jadi kalau Anda ingin mengganti fontnya, nah kalau saya di sini hanya akan mengganti ukurannya saja, saya buat lebih besar. Terus mungkin warnanya diubah. Ya. Oke, jadi sekarang yang muncul labelnya adalah label jumlah penduduk. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan contoh spatial query. Ya, jadi spatial query yang akan kita lakukan di sini adalah memilih kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Marga Cinta. Oke, saya matikan layer Bandung penduduknya dan saya nyalakan Bandung kecamatan. Ya, pertama kita cari dulu Kecamatan Marga Cinta dari layer Bandung kecamatan ini. Ya, kita cari melalui tabel atributnya. Oke, sudah ditemukan, sudah terselect. Nah, kemudian Kecamatan Marga Cinta ini kita simpan sebagai layer baru. Jadi kita klik kanan, selection, create layer from selected features. Oke, layer barunya ada di paling atas ya. Nah, ini kita rename dengan nama Marga Cinta. Clear selection. Nah, selanjutnya untuk mencari kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung dengan Marga Cinta, kita menggunakan menu selection, kemudian pilih select by location. Nah, untuk target layer, ini adalah layer yang akan kita select ya. Jadi kita pilih Bandung Kecamatan. Nah, kemudian source layernya ini adalah Kecamatan Marga Cinta. Nah, kemudian kita pilih hubungan spasial ya. Jadi spatial selection method ini adalah hubungan spasial antara objek yang ingin kita select dengan source layernya. Nah, karena kita ingin mencari kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung dengan Marga Cinta, maka kita cari di sini hubungan spasial yang tepat ya. Nah, di sini ada relationship share align segment with the source layer. Nah, jadi kalau suatu objek itu dia share line segment dengan source layernya yaitu Marga Cinta, tandanya dia bersebelahan, ya, karena berbagi garis batas. Apply. Nah, kita lihat di sini, ini adalah kecamatan-kecamatan yang terselect, ya. Nah, untuk mengetahui kecamatan apa saja yang terselect ini, bisa kita tampilkan labelnya. Oke, jadi di sini kita lihat kecamatan yang terselect adalah Bandung Kidul, Batu Nunggal, Kiara Condong, Cicadas, dan Rancasari. Nah, kita juga bisa lihat melalui atribut tabelnya. Ya, nah, jadi ini adalah kecamatan-kecamatan yang terpilih.
Bisa kita filter hanya menampilkan kecamatan yang terselek saja, dan ini ada 6 ya yang terselek termasuk Kecamatan Marga Cinta itu sendiri. Jadi berarti ada 5 kecamatan lain yang berbatasan langsung dengan Marga Cinta. Demikianlah tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.